Mimpi ini memberi saya pelajaran, bahwa tidak ada yang sanggup menyelamatkan saya dari kondisi seperti itu, selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan saya dari keadaan tanpa harapan, dan mengembalikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang mualaf yang berhasil memualafkan 3.000 tentara Amerika. Kita masuk ke kisahnya. Tidak ada waktu untuk liburan, ketika Anda menyadari betapa sedikit waktu yang ada, dan betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Islam, kata Bilal Phillips, mengawali kisah hidupnya, dari seorang non-Islam menjadi pakar Islam yang giat berdakwah. Abu Amenah Bilal Phillips, adalah seorang tokoh Islam yang berasal dari Jamaika. Ia memeluk Islam setelah tertarik dengan ajaran dan sejarah agama ini. Ia pun berangkat ke Tanah Suci, Haramain, untuk mendalami ilmu agama secara langsung. Di sana, ia menyelesaikan studinya di Universitas Madinah, dan Universitas King Saud Riyadh, dua perguruan tinggi Islam ternama. Ia kemudian mengabdikan dirinya sebagai dosen teologi Islam, dan pendiri Islamic Online University, sebuah lembaga pendidikan Islam berbasis online, yang berkantor pusat di Qatar. Phillips memiliki latar belakang keluarga yang cerdas dan religius. Ayah dan ibunya adalah guru yang mengajar di sekolah. Kakeknya adalah seorang pendeta dan ahli Alkitab yang berpengaruh. Phillips sendiri dibesarkan sebagai seorang Kristen yang saleh dan taat. Ketika ia berusia 11 tahun, ia bersama keluarganya pindah ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di negeri tersebut, ia menempuh pendidikan dan mengembangkan dirinya, hingga menjadi dewasa. Setelah pindah ke Kanada, Phillips dan keluarganya sempat tinggal di Malaysia untuk beberapa waktu. Di negeri jiran itu, ia pertama kali bersentuhan dengan Islam, agama yang kelak akan mengubah hidupnya. Namun, pada saat itu, ia masih belum merasakan panggilan hatinya, untuk memeluk agama yang disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Ia masih muda dan gemar bermain musik rock, sehingga agama bukanlah hal yang menjadi prioritas baginya. Phillips dan keluarganya kembali ke Kanada, dan ia melanjutkan pendidikannya di universitas. Di sana, ia mendapatkan beasiswa untuk kuliah seni, tetapi ia juga tertarik dengan bidang biokimia. Ia melihat banyak teman-temannya yang terjerumus dalam pesta genjoi, tetapi ia tidak mau ikut-ikutan. Ia lebih memilih untuk belajar dan mengembangkan ilmunya. Namun, Phillips masih mencari jati dirinya, dan ia mulai terlibat dalam berbagai gerakan politik mahasiswa. Ia belajar tentang sosialisme dan menjadi pengagum Marxis-Leninis. Ia berpikir bahwa ideologi itu adalah solusi untuk permasalahan sosial. Ia pun meninggalkan Kanada dan pergi ke California, tempat ia bergabung dengan para aktivis kulit hitam yang berjuang untuk hak-hak mereka. Phillips merasa tidak nyaman dengan gaya hidup teman-temannya yang kecanduan narkoboy. Ia masih memiliki prinsip anti-narkoboy yang kuat, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan mereka dan pulang ke Kanada. Di sana, ia mencari ideologi yang sesuai dengan pandangannya. Ia akhirnya tertarik dengan komunisme di Cina, yang menurutnya adalah bentuk sosialisme yang lebih murni dan efektif. Ia berangkat ke Cina dengan harapan dapat belajar tentang perang gerilya yang mendukung komunisme. Namun, ia kembali mengalami kekecewaan, karena ia melihat bahwa teman-temannya di sana adalah para perokok berat. Ia tidak suka dengan kebiasaan itu, karena ia menganggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan zat. Ia pun kembali ke Kanada dengan perasaan frustrasi. Di kampus, ia mendengar kabar bahwa salah satu temannya yang perempuan telah memeluk Islam. Ia merasa penasaran dengan agama itu, dan mulai membaca berbagai buku tentang Islam. Salah satu buku yang sangat mempengaruhi hatinya adalah Islam, Agama yang Disalahpahami, karya Muhammad Qutb, seorang penulis dan pemikir Islam terkemuka. Phillips tidak hanya belajar tentang ajaran Islam, tetapi juga tentang sejarahnya. Ia kagum dengan peran muslimin dalam membebaskan negara-negara Afrika dari penjajahan Eropa. Ia semakin merasa tertarik dengan Islam. Phillips juga mulai membela Islam, dan akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Saya mulai membela Islam. Setelah beberapa introspeksi dan refleksi, saya memeluk Islam pada tahun 1972,
katanya dalam biografinya di Saudi Gazette. Setelah berislam, Phillips ingin meningkatkan pengetahuannya tentang Islam. Ia tidak cukup dengan belajar sendiri, ia pun memutuskan untuk pergi ke tanah asal Islam, Arab Saudi. Saya bergabung dengan Universitas Madinah, dan mendapatkan gelar dalam Usuluddin, perbandingan agama, pada 1979. Lalu, saya melanjutkan MA dalam Teologi Islam dari Universitas Riyadh pada 1985, dan menyelesaikan PhD dalam Teologi Islam pada 1994, katanya yang sangat bersemangat belajar ilmu. Setelah menjadi pakar Islam, Phillips pun menyebarkan ilmunya di berbagai negara. Ia menjadi guru di Riyadh, dosen di UEA, dan DAI di Filipina. Ia tidak mau menyia-nyiakan waktu, ia pun kemudian mendirikan kampusnya sendiri dengan pengajaran online, yaitu Islamic Online University yang berpusat di Qatar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Phillips kemudian bekerja di Departemen Agama, Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di Riyadh. Saat itu, Perang Teluk sedang terjadi. Phillips pun mendapat tugas untuk memberikan materi tentang Islam kepada pasukan Amerika yang ikut berperang di sana. Dari apa yang telah ia pelajari, Phillips berhasil mengajak 3.000-an tentara Amerika untuk masuk agama Islam. Sahabat kalbu yang beriman, sebelum Phillips menjadi seorang Muslim, Phillips pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual yang mengguncang hatinya. Ia menceritakan kepada Saudi Gazette bahwa selama belajar Islam secara otodidak, ia hanya tertarik dengan aspek politik Islam. Namun, dalam hal keimanan, Phillips masih merasa kosong dan bingung. Konsep Tuhan yang ia kenal dari filsafat komunis, sangat bertentangan dengan Islam. Dalam hati saya masih ada gagasan yang samar tentang Allah, katanya. Keimanan kepada Allah baru terasa oleh Phillips, setelah ia bermimpi tentang sesuatu yang menakutkan. Ia bermimpi seolah-olah ia sedang mengendarai sepeda menuju sebuah gudang. Ketika ia masuk ke dalam gudang itu, ia merasa seperti terperangkap dalam kegelapan. Phillips merinding dan ingin keluar dari sana. Namun, ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Saya merasa seperti akan mati, ujarnya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa karena terjebak di ruang yang sangat gelap, tanpa ada cahaya sama sekali. Phillips berteriak-teriak meminta tolong. Namun, suaranya tersedak dan hilang. Ia berjuang untuk memanggil bantuan, namun sia-sia. Tubuhnya terasa lemah, ia pasrah. Phillips pun sadar dari mimpinya. Mimpi ini memberi saya pelajaran, bahwa tidak ada yang sanggup menyelamatkan saya dari kondisi seperti itu, selain Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan saya dari keadaan tanpa harapan, dan mengembalikan saya, katanya. Dan itulah kisah, seorang pria yang sangat ambisius dengan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya menemukan kebenaran di Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.